Pria ini harus memuaskan 15 wanita dalam satu malam. Ia baru saja mengusir satu pacar dari hotel ketika pacar lain muncul tak lama setelah itu. Namanya Henry. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah ketika ia bangun keesokan paginya, bagian tubuh terpentingnya telah berubah menjadi tabung bambu berongga. Dalam keputusasaan total, ia pergi menemui Dr. Ramen, yang menghususkan diri dalam kondisi-kondisi aneh. Ramen memperingatkan Henry, ini adalah cara tubuhmu memberitahumu untuk mengubah perilakumu. Memang sekarang itu tabung bambu, tapi setidaknya kamu masih bisa kencing. Henry menjadi marah mendengar itu. Ia menuntut Ramen untuk segera menemukan solusi, karena ia sudah punya rencana untuk malam itu. Setelah Henry terus memohon, Ramen akhirnya memberinya sebuah alat khusus. Alat itu bisa sementara mengembalikan tabung bambunya ke kondisi normal. Begitu Henry mendapat alat itu, ia langsung menelepon pacarnya dan mengatakan bahwa rencana malam itu masih berlaku. Setelah menghabiskan 3 menit dengan pacar pertamanya, ia berdalih ada pekerjaan dan pamit. Lalu, ia melepas cincin yang dipakai dan memilih cincin lain untuk kencan berikutnya. Begitu ia memakainya, kencan berikutnya tiba dan mereka masuk ke hotel bersama. Sementara itu, Ramen melacak semua gerakan Henry dengan sebuah pelacak. Saat itulah Ramen menyadari semuanya. 7 cincin di tangan Henry berarti 7 pacar berbeda. Itulah mengapa bagian pribadinya berubah menjadi bambu. Untuk memberi pelajaran nyata pada Henry, Ramen menyusun rencana berani. Malam berikutnya, Henry bermimpi tentang seorang wanita bernama Ivy, wanita yang sebenarnya ia sukai. Ivy selalu menunjukkan perhatian yang tulus padanya. Henry merasa tertarik secara alami padanya. Tetapi ketika ia mencoba memberinya cincin, Ivy tidak memakainya. Ivy mengatakan akan menyimpannya untuk saat ini. Bagi Ivy, cincin di jari manis berarti sesuatu yang serius. Ia tidak akan memakainya sembarangan. Henry bertanya, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memakainya? Ivy menjawab, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun. Setiap kali kamu mengunjungi tokoku, kamu selalu menimbulkan aroma seperti wanita lain. Ivy sudah menebak jenis kehidupan yang dijalani Henry. Henry terbangun dari mimpinya dengan kaget. Ketika ia pergi ke kamar mandi, ia mendapati tabung bambunya mulai membusuk. Keesokan harinya, ia kembali ke Ramen. Menghadapi pertanyaan marah Henry, Ramen mengatakan bahwa ia tidak pernah mengklaim alat itu sebagai obat. Henry memilih kesenangan sementara dan membuat kondisinya semakin parah. Melihat bahwa Ramen mengetahui kebenarannya, Henry jatuh berlutut. Ia memohon untuk mendapatkan pengobatan apapun. Ramen berkata bahwa skenario terburuk adalah amputasi. Henry menangis. Apa yang harus saya lakukan kemudian? Tanyanya putus asa. Ramen menjawab, bukankah itu yang terbaik? Dengan begitu, kamu tidak akan berkencan dengan banyak wanita sekaligus. Henry pucat ketakutan. Ia terus memohon Ramen untuk menyelamatkannya, berjanji akan melakukan apa saja. Ramen mengeluarkan jarum suntik dari sakunya. Ia menyuruh Henry memakai semua cincin yang dimilikinya. Begitu Henry melakukannya, Ramen menyuntikkan jarum ke tabung bambu Henry, mengeluarkan cairan misterius, lalu menyuntikkannya ke jari Henry. Jari itu segera berubah menjadi tabung bambu. Ramen menjelaskan bahwa ia hanya memindahkan kondisinya. Jika Henry terus bersikap playboy, bambu itu akan terus membusuk. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sekarang adalah dengan berkata jujur kepada setiap wanita yang telah diberinya cincin. Hanya dengan begitu, cincin-cincin yang terhubung akan rontok satu persatu. Henry mengeluh, lalu mengaku kepada 7 pacarnya. Mustahil, katanya. Ramen menatapnya dan menjawab, itu adalah pilihanmu sendiri. Jika jari itu tidak penting bagimu, atau jika kamu tidak peduli dengan masa depan di mana cincin di jari manis benar-benar berarti sesuatu, maka kamu tidak perlu berkata sepatah kata pun. Setelah mendengarkan Ramen, Henry pergi ke setiap wanita dan memberitahu kebenaran yang sebenarnya. Setelah dipukuli oleh masing-masing wanita, ia pergi mencari Ivy.